Selamat berjumpa para siswa, terutama siswa SMP. Acara matematika kali ini akan membicarakan tentang keliling sebuah lingkaran. Di sekitar kita ini banyak benda-benda, misalnya yang berbentuk segitiga, rambu-rambu lalu lintas itu berbentuk segitiga. Juga segitiga pengaman itu berbentuk segitiga. Tapi juga ada yang berbentuk persegi panjang. Misalnya ini, saya punya dompet ini. Dompet saya ini bentuknya persegi panjang. Juga ada yang berbentuk lingkaran, yang jelas nih roda pedati ini berbentuk lingkaran. Atau yang sering Anda lihat itu komedi putar itu. Komedi putar itu juga berbentuk lingkaran. Para siswa, bangun-bangun tadi dapat dihitung kelilingnya. Bangun-bangun datar sederhana, bisa segitiga, segi empat, bahkan segi banyak, itu dapat dihitung kelilingnya. Dengan mengukur atau menghitung sisi-sisinya, ya. Lalu kita jumlahkan, kita mendapatkan kelilingnya. Yang gampang itu ngitung persegi panjang. Misalnya, benda ini mempunyai bangun persegi panjang. Ini mencari kelilingnya, kita ukur panjangnya, lebarnya. Lalu kita jumlahkan. Terus kita kalikan 2 sebab apa? Panjangnya 2, lebarnya 2. Gampang kan? Nah. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ialah menghitung keliling lingkaran. Jika benda yang dibatasi oleh lingkaran ini, bagaimana menghitung keliling lingkaran? Persoalan ini kita sekarang. Bagaimana mencari keliling lingkaran itu? An, tahu tidak apa sebabnya delman ini larinya cepat? Karena kusirnya sudah berpengalaman dan kudanya juga gagah. Bukan itu, An. Ayo coba sekali lagi. Ya, bisa juga karena jalan yang dilalui oleh delman ini rata kok. Bukan itu. Mau tahu? Karena roda delman ini berbentuk lingkaran. Coba kalau berbentuk segi 6, pasti lama sampainya. Dan kemungkinan perutku bisa sakitan. Kau ada-ada saja. Tapi iya ya, kau benar juga kok. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Kok, bagaimana ya cara mencari keliling roda yang besar ini? Apa kita dapat mencari keliling roda tanpa mengetahui ukurannya? Pasti bisa. Tapi, apa kau tahu unsur-unsur lingkaran? Wah, kalau hanya unsur-unsur lingkaran saja sih, saya masih ingat kok. Tidak boleh lupa. Coba sebutkan. Ya hitung-hitung bermain sambil belajar lah. Tapi sebelum itu, saya tanya dulu ya. Apa kau tahu apa yang dimaksud dengan lingkaran? Saya tahu. Lingkaran adalah garis melengkung yang ujung-ujungnya bertemu dengan jarak yang sama dari titik pusatnya. Betul juga. Tapi tepatnya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang merupakan titik pusat lingkaran. Saya baru ingat sekarang. Jika dari titik pusat lingkaran kita tarik garis lurus ke sebuah titik pada lingkaran tersebut, maka ruas garis itu disebut jari-jari lingkaran. Dan garis tengah adalah 2 kali jari-jari, yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Kalau yang dimaksud dengan busur lingkaran apa? Apa ya? Coba.
Coba lihat kipas yang saya pegang ini. Begini, tapi kalau salah koreksi ya. Jika pada sebuah lingkaran kita buat titik A dan titik B, maka lingkaran tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yang masing-masing bagian disebut busur lingkaran. Betul. Kau hebat. Dan jangan lupa, daerah yang dibatasi oleh lingkaran disebut daerah lingkaran. Oh iya ya. An, coba perhatikan gelas dan topi ini. Kenapa? Alas gelas ini berbentuk lingkaran. Tepi topi ini juga berbentuk lingkaran. Iya. Lalu maksudmu apa? Apa kau tahu cara mencari keliling tepi topi ini? Kalau hanya menentukan keliling topi ini, mudah kok. Tunggu sebentar ya. Begini. Kita tempelkan saja pita ini begini. Begini. Gampang kan? Lalu ukur pita ini dengan pita meter. Selesai. Kalau itu sih, aku juga bisa. Tapi, ada nggak ya cara lain? Ya, ini kan cuma salah satu contoh saja. Mudah lagi. Iya ya. Dan kita juga dapat mencari keliling lingkaran dengan menggunakan rumus. Apa kau masih ingat rumus keliling lingkaran? Masih? Kalau tidak salah, 22/7 kali garis tengah. An, sudah siang ya? Kita teruskan jalan-jalan yuk. Ayo. Bagaimana kok? Sudah tahu keliling lingkarannya? Keliling lingkaran ini 3,142 meter. Ya mendekati 3,14 meter lah. Hebat. Kakak, saya kira siapa? Hebat kok. Ini kak, saya sedang mencari keliling lingkaran ini. Apa kau sudah cari dengan menggunakan rumus? Itu mudah kak. Rumus keliling lingkaran kan 22/7 kali garis tengah. Jadi 22/7 kali 1 meter. Hasilnya 3,142. Ya mendekati 3,14 meter lah kak. Kalau begitu sama ya kak hasilnya. Ya, harus sama kok. Tapi, dari mana kau dapat rumus itu? Apa kau dapat membuktikannya? Rumus yang saya dapat begitu kak. Saya tidak tahu kak. Sekarang, jari-jari lingkaran ini berapa? 50 cm. Ya betul. Sekarang, lihat ini. Coba kau pegang tali ini kok. Nah, apa kau tahu berapa kali panjang tali ini? Nah, kira-kira kelilingnya berapa? Belum tahu, Kak. Belum tahu kak. Nah, sekarang kita sama-sama hitung.
Ada 6 ya, Kak? Nah, sekarang kita hubungkan paku-paku tersebut dengan tali yang panjang. Apa yang terjadi? Membentuk segi 6 beraturan. Dan panjang sisinya sama dengan jari-jari, Kak. Nah, kok betul kok. Kalau begitu, keliling segi 6 ini sama dengan 6 kali jari-jari atau 3 kali diameter ya, Kak? Nah, kok betul kok. Sekarang sama nggak keliling lingkaran dengan keliling segi 6? Ya tidak, Kak. Kan panjang busur-busur lingkaran ini tidak sama dengan panjang jari-jari, Kak. Jadi, keliling lingkaran ini lebih dari 3 kali diameter. Bilangan 0,142 bila dijadikan pecahan akan mendekati 1/7. Sehingga keliling lingkaran akan menjadi 22/7 dikali diameter. Oh, begitu. Sekarang saya paham, Kak. Nah, sekarang coba kalian cari cara lain untuk menentukan keliling lingkaran. Oh ya, kalian dapat menggunakan lingkaran yang di sana, nah. Ya, kalau sudah, beritahu kakak ya. Kakak ada di ruang belajar. Iya, Kak. Beres, Kak. Keliling lingkaran 2,20 meter. Kalau begitu, berapa ya panjang diameternya? Ya, tinggal kita cari saja. Ternyata lingkaran ini mempunyai diameter 70 cm. Kalau begitu, keliling ini 31/7 kali diameternya. Kalau begitu, sekarang kita akan buat diameternya dari tanda ini. Sekarang kita akan coba cara lain lagi. Tapi bagaimana ya caranya? Kita potong saja lingkaran ini menjadi 2 bagian yang sama.
Sekarang potongan ini kita letakkan di sini. Yang ini di sini. Dan terakhir di sini. Tetapi ada sisa. Berapa ya panjang sisa pita ini? Ya, kita hitung saja. Sekarang kita letakkan potongan ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ya 7 potong lah. Kalau begitu, panjang potongan pita ini kira-kira 1/7 dari diameter. Dan untuk 3 garis tengah akan memuat 21 potong pita. Atau panjang pita keliling ini 3 kali diameter ditambah 1/7 kali diameter sama dengan 3 1/7 kali diameter atau 22/7 kali diameter. Bagaimana kok? Ada yang perlu kakak bantu? Begini kak, saya sedang coba mencari keliling lingkaran dengan 2 cara. Ternyata hubungan antara keliling dengan diameter adalah 3 1/7 atau 22/7 kali diameter. Apa memang begitu kak? Nah, itu sudah betul kok. Tapi coba lihat ini. Jika keliling lingkaran 40 cm, diameternya 12,7 cm. Coba kau hitung, perbandingan keliling dibagi diameter. Sebentar kak. 3,15. Sekarang coba hitung lagi. Berapa diameter pada soal baris keempat dan berapa keliling lingkaran pada soal baris terakhir? Kalau yang ini diameternya 14 cm. Dan yang baris terakhir saya kalikan saja 2,1 meter dengan 3,16. Hasilnya 6,64 meter. Nah, nyatanya kau bisa. Dan hasil pembagian keliling dibagi diameter disebut pi. Bagaimana? Jelaskan? Jelaskan. Oh ya kok. Bisa tolong kakak belikan pensil di toko buku itu? Kira-kira 1250 meter lah jaraknya dari sini. Mau kak, malah saya senang bisa naik sepeda. Nah, kalau gitu kebetulan. Sekarang kakak tanya. Kalau jari-jari roda sepedamu 25,2 cm, berapa kali roda sepedamu harus berputar supaya sampai ke toko? Kemudian, jika diameter gear besar sepedamu sama dengan 21 cm, berapa kali engkau harus mengayuh pedal sepedamu agar sampai ke toko? Dan, berapa perbandingan keliling gear dengan keliling roda? Jawabannya nanti saja ya kak setelah dari toko. Kakak kan perlu pensil sekarang. Ah, bisa aja kok, tapi cepat ya. Para siswa, tadi telah kita saksikan teman-temanmu membuktikan bahwa panjang keliling lingkaran dibagi panjang
diameter, itu hasilnya tetap sama untuk semua lingkaran, untuk setiap lingkaran. Entah lingkaran itu besar, entah lingkaran kecil, ya sekian itu. Dan harga itu kita sebut pi. Sehingga panjang keliling lingkaran dibagi panjang diameter sama dengan pi. Jika untuk mengingat-ingat, begini caranya. Misalnya K itu menyatakan panjang keliling lingkaran, dan D menyatakan panjang diameter, dan R menyatakan panjang jari-jari lingkaran itu, maka terdapat hubungan bahwa K dibagi D sama dengan pi, atau K sama dengan pi kali D. Karena D sama dengan 2R, dapat dinyatakan pula bahwa K sama dengan 2pi R. Pi adalah sebuah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan tepat dengan bilangan pecahan biasa maupun dengan desimal. Pi adalah sebuah bilangan irasional yang terletak di antara 3,141 dengan 3,142. Nah, sekarang pi itu jika dengan 3,141 lebih, jika dengan 3,142 kurang. Tetapi jika dibulatkan hanya sampai 2 tempat desimal, itu pi itu sama dengan 3,14, satunya ini hilang. Begitu juga sana 3,142-nya hilang, belum 5 ini, ya kan? Hilang. Maka dari itu pi itu dapat diambil 3,14. Bagaimana jika 22/7? Jika 22/7 itu jika ditulis dengan desimal sama dengan 3,142857. Ini jika dibulatkan sampai 2 tempat desimal saja, itu 22/7 sama dengan 3,14. 2-nya terus sana hilang. Maka dari itu di SMP itu diperbolehkan pi itu diambil sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Itu sebetulnya pendekatan, tidak sama. Nah, itu ada yang menulis pi itu sama dengan tidak lurus gitu, agak bengkok begitu. Artinya pendekatan. Nah, para siswa, sebetulnya mencari keliling lingkaran itu masih ada cara lain. Anda dapat menemukan sendiri itu. Nah, sebagai penutup, saya ingatkan, tadi temanmu Budi memberikan soal tentang sepeda, gitu. Ingat loh, sepeda itu gear depan dengan gear belakang itu lain, diameternya, jari-jarinya lain, gitu. Maka dari itu jika mendapatkan kesulitan, tanyakan kepada bapak atau ibu guru. Nah, saya kira cukup sekian pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pokok bahasan yang akan datang.